Selamat malam. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai ikhtisar, transaksi, pemrosesan, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bahas siklus pemrosesan data dan perannya dalam mengatur kegiatan bisnis dan memberikan informasi kepada pengguna. Yang kedua, membahas peran sistem informasi dan organisasi modern dan memperkenalkan konsep sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Pemrosesan transaksi, siklus pemrosesan data. Akuntan dan pengguna sistem lainnya memainkan peran penting dalam siklus pemrosesan data. Salah satu fungsi SIA yang penting adalah memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Dalam sistem manual non-komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal buku besar, dipelihara di atas kertas. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke komputer dan disimpan dalam file database. Seperti yang ditunjukkan gambar 21, proses terdiri dari 4 langkah: input data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan output informasi. Ini gambar 21, input data, pemrosesan data, penyimpanan data, dan output informasi. Input data. Langkah pertama memproses input adalah menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Ada 3 aspek dari setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, aktivitas yang berkepentingan, aktivitas sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, orang-orang yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Secara historis, sebagian besar bisnis menggunakan dokumen bersumber kertas untuk mengumpulkan data tentang kegiatan usaha. Mereka kemungkinan mentransfer data itu ke komputer. Satu data dimasukkan menggunakan layar komputer. Mereka sering mempertahankan nama format dasar yang sama sebagai sumber kertas itu diganti. Tabel 21 mencantumkan beberapa aktivitas ikut transaksi umum yang bersumber dokumen atau formulir yang digunakan untuk mengungkap data peristiwa itu. Di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus sumber daya. Ada aktivitas di sini dan sumber dokumennya. Ada pesanan, order penjualan, kirim pesanan, tiket pengiriman, terima uang, saran pengiriman uang, setoran terimaan kas, slip setoran, penyesuaian akun pelanggan, memo kredit. Siklus pengeluaran, permintaan barang, permintaan pembelian, pesanan barang, pesanan pembelian, terima barang, menerima laporan, bayar barang, cek atau transfer elektronik. Siklus sumber daya manusia, kumpulan data pemotongan karyawan bentuknya W4, catatan untuk kerja karyawan, kartu waktu, catatan untuk dihabiskan untuk pekerja tertentu, tiket waktu kerja atau lembar waktu. Dokumen turn around adalah output perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal yang sering menambahkan data dokumen dan kemudian dikembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input. Sebuah contoh adalah tagihan utilitas dikirim ke pelanggan, dikembalikan dengan pembayaran pelanggan, dibaca oleh perangkat pemindai khusus ketika dikembalikan. Jadi contohnya kayak listrik di situ ada nomor ID-nya. Ketika tagihan kita diberikan, kita hanya perlu menyebutkan nomor ID kita, ID listrik. Kalau misalnya kita membayar dengan Indomaret, di Indomaret kita menyebutkan ID kita, di situ langsung tercantum jumlah yang harus dibayarkan dan bisa dibayarkan saat itu juga. Begitu juga dengan sistem kalau menggunakan pembayaran ATM. Langkah kedua dalam proses input adalah memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satunya untuk melakukannya adalah dengan menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turn around yang dirancang dengan baik dan layar entry data. Yang ketiga dalam proses input adalah memastikan kebijakan perusahaan diikuti seperti sebagai menyetujui atau memverifikasi transaksi. Penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya terpenting. Namun keberadaan data yang relevan saja tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Agar berfungsi dengan baik, sebuah organisasi harus memiliki akses yang siap dan mudah ke datanya. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data terorganisir dan disimpan dalam SIA dan bagaimana mereka dapat diakses. Intinya, mereka perlu tahu bagaimana mengelola data untuk penggunaan perusahaan secara maksimal. Buku besar. Informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar berisi ringkasan data singkat untuk setiap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan rekening pengeluaran. Buku besar pembantu berisi data tentang terinci untuk setiap akun buku besar umum dengan sub
akun individual. Misalnya buku besar akun piutang usaha merangkum jumlah total terutang kepada perusahaan oleh semua pelanggan. Jadi kalau misalnya buku besar piutang itu adalah kumpulan transaksi dalam satu tanggal, sedangkan kalau misalnya buku besar pembantuan piutang itu kumpulan transaksi dalam masing-masing pelanggan. Jadi misalnya dalam tanggal 15 kalau di buku besar piutang langsung saldonya sebesar totalan 15.000, sedangkan kalau misalnya di buku besar pembantu piutang itu dirinci lagi 15.000 itu dari siapa, misalnya dari PT X 5.000, PT Z 5.000, PT F 5.000 dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Teknik kode data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengkodean. Pengkodean adalah pemberian angka atau huruf secara sistematis ke item dan mengklasifikasikan dan mengaturnya. Dengan kode urut, item diberi nomor urut untuk memperhitungkan semua item. Kode blok. Angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Ini contohnya kode blok. Jadi untuk terkait dengan elektrik atau kelistrikan, nomornya 1 juta sampai 1.999.000 untuk kulkas, untuk pengering, dan untuk pembilas. Kode grup merupakan 2 atau lebih subgrup yang digunakan untuk mengkode item, sering digunakan bersama dengan kode blok. Jadi di sini ada posisi kodenya 1 sampai 2 untuk produk langsung, ukuran dan besaran, 3 untuk color. Jadi kayak misalnya produk ini 1, terus 1, 1, 3, 3-nya ini misalnya nanti ada lagi 3 belakangnya 1, colornya itu warna apa, terus ada 4 dan 5 untuk tahun pembuatan, 6 sampai 7 untuk opsional pilihan. Dengan kode mnemonic, huruf dan angka diselingi untuk mengidentifikasi item. Kode mnemonic berasal dari deskripsi item yang biasanya mudah dihafal, misalnya dry 300W05 dapat mewakili pengering 300, putih white dibuat oleh search 05. Search ini adalah nama pegawai, kode pegawainya 05. Bagan akun. Contoh pengkodean yang bagus adalah bagan akun yang merupakan daftar dari nomor yang ditetapkan setiap akun buku besar. Nomor rekening ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasi, dan dimasukkan ke dalam rekening yang benar. Mereka juga memfasilitasi penyusunan laporan dan laporan keuangan, karena data yang disimpan dalam rekening perorangan dapat dengan mudah untuk dipresentasi. Jadi di sini kita biasanya sebut chart of account atau bagan akun. Jadi di sini ada nomor kode akun 100 sampai 199 untuk aset lancar, 200 sampai 299 untuk aset tidak lancar, 200 sampai 399 untuk kewajiban, 400 sampai 499 untuk ekuitas, 500 sampai 599 untuk pendapatan, 600 sampai 799 untuk beban-beban, dan ini untuk penutup. 900 sampai 99 untuk penutup atau jurnal kembali. Tabel dulu menunjukkan bagan akun yang dikembangkan oleh Aston untuk SS. Setiap nomor rekening panjang 3 digit. Digit pertama wakili kategori akun utama, menunjukkan di mana tidak itu muncul di laporan keuangan SS. Dengan demikian semua aset lancar diberi nomor 100, aset tidak lancar diberi nomor 200-an, dan seterusnya. Data jurnal. Data transaksi sering dicatat dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Data jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang akan didebit dan dikredit. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang atau tidak rutin seperti pembayaran pinjaman dan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup akhir periode. Sebuah jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Di sini ada gambar dua-dua yang menunjukkan cara penjurnalan dan memposting transaksi penjualan. Di sini ada sales journal, halamannya halaman 5. Di dalam sales journal ini atau jurnal penjualan ada tanggal, nomor invoice, akun debitur, nama debitur, akun number dari
akun number dari akuntansi, terus referensinya dan jumlahnya. Semua tanggal 15, nomor invoice 151 Brown Hospital Supply, account number ini account number untuk 120 piutangnya, 032 ini ID pelanggan atau ID debitur. Ini adalah jumlahnya 798. Di sini yang dikasih contoh itu yang diposting adalah untuk buku besarnya itu yang terakhir tanggal 15, nomor invoice 156. Nah, kita masukin dulu dari jurnal penjualan ini masuk ke dalam general ledger. Kalau kita melakukan penjualan secara kredit itu piutang pada penjualan. Berarti dalam general ledger atau kita sebut dengan buku besar ada di bagian account receivable, piutang usaha atau piutang dagang pada pendapatan atau revenue. Kita catat dulu pada tanggal 13 akumulasinya sebesar 15.511 untuk piutang dagang atau piutang usaha 15 di debit 151, dan untuk di bagian kreditnya yaitu penjualan sebesar di bagian sales tanggal 15 sales 15511. Nah, dari buku besar ini asalnya kan dari sales journal. Nah, sales journal ini dimasukkan nanti satu-satu ke dalam buku besar membantu piutang. Kita masukin di sini contohnya cuma satu doang yang dimasukin, harusnya semuanya, tapi karena mempersingkat waktu jadi hanya satu, yaitu tanggal 15 penjualan. SJ5 ini sales journal dari halaman 5, sumbernya di debit 187650, balance-nya 1876,50. Jejak audit. Gambar 22 menunjukkan bagaimana referensi posting dan nomor dokumen menyediakan jejak audit. Jejak audit adalah jalur transaksi yang dapat dilacak melalui proses data sistem dari titik asal ke output akhir atau mundur dari output terakhir ke titik asal. Konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas adalah suatu tentang informasi di mana disimpan seperti nama karyawan, barang inventaris, dan pelanggan. ID-nya. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik terkait yang disimpan seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas memiliki kumpulan atribut yang sama. Misal semua karyawan memiliki nomor karyawan, tingkat pembayaran, dan alamat rumah. Gambar 23 menunjukkan bahwa komputer menyimpan data dalam sebuah file. Jadi di sini ada gambar 23 yang mana ada atributnya itu adalah nomor customer, nama customer, alamat customer, dan batas kredit serta saldonya. Kita ambil contoh yang ini. 1928 adalah nomor customer, nama customernya XYZ Company, alamatnya PO Box 7, kredit limitnya adalah 30.000, sedangkan saldo balance-nya itu 24.750. Berarti masih ada 5.000 sekian untuk dia dapat berhutang kepada perusahaan lagi. Pengelolaan data. Setelah data aktivitas bisnis telah dimasukkan dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga database saat ini. 4 jenis kegiatan prosesan database berbeda adalah sebagai berikut. Membuat catatan data baru. Ini kalau misalnya ada data baru buat karyawan maupun buat pelanggan. Kalau misalnya karyawan masuk ke database gaji, kalau pelanggan masuk ke database pelanggan. Begitu juga dengan persediaan atau barang. Membaca, mengambil, dan melihat data yang ada. Memperbarui data yang disimpan sebelumnya, menghapus data. Keluaran informasi. Langkah terakhir dari siklus pemrosesan data adalah keluaran informasi. Saat ditampilkan di monitor, output sebagai soft copy. Ketika dicetak di kertas, itu disebut sebagai kertas atau salinan. Informasi biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk dokumen, laporan, atau query tanggapan. Ini ada bagian kedua, yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Enterprise Resource Planning. Secara tradisional SIA telah disebutkan sebagai sistem pemrosesan transaksi karena hanya berfokus pada data keuangan dan transaksi akuntansi. Misalnya ketika terjadi penjualan, SIA akan mencatat entry jurnal yang hanya menunjukkan tanggal penjualan,
debit 1 atau tunai atau piutang, dan kredit untuk penjualannya. Informasi non-keuangannya yang berpotensi berguna untuk penjualan seperti waktu kejadian secara tradisional akan dikumpulkan dan diproses di luar SIA. Akibatnya banyak organisasi mengembangkan sistem informasi tambahan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan informasi yang tidak terdapat dalam SIA. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) mengatasi masalah ini saat mereka mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan dengan SIA tradisional. Sebagian besar organisasi besar dan menengah menggunakan sistem ERP untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dan menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer dan pihak eksternal untuk nilai perusahaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 26. Gambar ini adalah integrasi dari masing-masing bagian. Di sini ada bagian pendapatan, bagian pengeluaran, bagian penggajian, bagian produksi, bagian buku besar, dan sistem pelaporan, yang mana masing-masing ini terintegrasi. Kalau di bagian siklus pendapatan terkait dengan penjualan barang dan jasa, yang dihasilkan yaitu penerimaan kas, sedangkan pengeluaran yaitu pembelian barang dan jasa, yang dihasilkan adalah pengeluaran kas. Produksi, penggunaan jam karyawan, penggunaan bahan baku, dan penggunaan mesin, yang dihasilkan adalah barang jadi. Karyawan, sistem penggajian, mendapat waktu karyawan, yang harus dibayarkan adalah pembayaran gaji. Buku besar dan sistem pelaporan, di sini ada menghasilkan laporan dan laporan keuangan. Hal yang penting karena aktivitas merupakan bagian dari satu proses bisnis yang sering memicu rangkaian aktivitas yang kompleks di berbagai bagian organisasi. Misalnya, pesanan mungkin memerlukan penjadwalan produksi tambahan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Ini mungkin memicu untuk pesanan pembelian lebih banyak bahan baku. Mungkin juga perlu menjadwalkan lembur atau menyewa bantuan sementara. Sistem ERP yang dirancang dengan baik memberikan manajemen akses mudah ke informasi terkini tentang semua kegiatan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi proses bisnis secara lebih efisien. Modul ERP umumnya meliputi keuangan, sumber daya manusia dan penggajian, order to cash, pembelian untuk membayar, manufaktur, manajemen proyek, manajemen hubungan pelanggan, alat sistem. Sistem ERP dengan database terpusat memberikan keuntungan signifikan, yaitu ERP menyediakan tampilan tunggal data organisasi terintegrasi. Input dari data diambil dan dikunci satu kali, manajemen memperoleh visibilitas yang lebih besar, organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik, prosedur dan laporan standarisasi di seluruh unit bisnis, layanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat bekerja dengan pesanan lebih cepat, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time. Sistem ERP memiliki kelemahan. Yang pertama,